Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan praktikum berbasis online menggunakan aplikasi tracker yang keempat kami dengan topik koefisien gesek bidang miring. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari praktikum kami. Tetapi sebelum kita masuk pada praktikum tracker ini, sebelumnya kita harus tahu apa itu dari koefisien gesek. Sebelum kita mulai pada praktikumnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi tentang koefisien gesek bidang miring. Hukum kedua Newton menetapkan hubungan antara besaran dinamika massa dan gaya dan besaran kinetika, percepatan, kecepatan, dan perpindahan. Hukum kedua Newton menyatakan bahwa ketika sebuah gaya bekerja pada sebuah benda bermassa, maka benda tersebut akan mengalami percepatan. Besaran percepatan perbandingan lurus dengan total gaya yang bekerja dan perbandingan terbalik dengan massa. Hubungan antara resultan gaya, massa, dan percepatan dinyatakan dengan persamaan sigma F sama dengan M kali A. Sementara, gaya gesek merupakan gaya yang timbul akibat gesekan benda dengan permukaan lintasan. Setiap benda menghasilkan besar gaya gesekan yang berbeda-beda tergantung pada koefisien gesekan masing-masing bendanya. Koefisien gesekan ini dipengaruhi oleh jenis benda. Pada saat benda diam, timbul gaya gesekan statis. Sedangkan pada saat benda bergerak akan timbul gesekan kinetik. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis menggunakan tracker dalam praktikum gaya gesek. Di sini kami menggunakan video kedua, ada dua. Pertama, pilih video yang akan dianalisis, lalu drag pada aplikasi tracker. Setelah itu, tentukan titik awal benda mulai bergerak dan titik akhir. Di sini titik awal saya memilih di titik 114 dan di sini titik akhir saya memilih di 125. Setelah itu, tentukan panjang dari papan tersebut menggunakan calibration tape. Di sini kami menggunakan papan yang memiliki panjang sebesar 30 cm. Setelah itu, kita tentukan titik koordinatnya menggunakan ini. Di sini titik koordinat kami. Setelah itu kita dapat memulai men-tracker dengan cara klik track, new, dan pilih bagian point mesh. Setelah itu tekan Ctrl Shift, klik pada benda. Setelah itu klik search, maka akan men-tracker secara otomatis. Setelah selesai, kita dapat men-drag tabel tersebut dari sini. Lalu copy, kita paste di Excel. Setelah itu klik insert, pilih scatter, lalu select data, pilih untuk X, pilih cek 2. Setelah itu untuk X kita pilih pada kolom T, untuk Y kita pada kolom X. Setelah selesai klik OK, selesai, lalu klik add thread line, pilih polinomial, lalu display equation chart, lalu kemudian kita masukkan rumus, yaitu X sama dengan
X sama dengan X0 ditambah V0 dikali dengan X kali T ditambah setengah dikali AT kuadrat. Setelah itu kita mencari A dengan cara 2 dikali ini 0,7927 0,7927. Setelah itu klik enter, maka akan mendapatkan hasil yaitu 1,5854. Di sini kita akan mencari jika benda tanpa gaya gesek. Jika tanpa gaya gesek, A dengan rumus A sama dengan 9,8 dikali sin radian 44. Maka akan memperoleh hasil yaitu 68,07652. Setelah itu kita mencari mu dengan rumus A tanpa gaya gesek dikurangi dengan A dengan gaya gesek, lalu dibagi dengan A tanpa gaya gesek. Setelah itu akan menghasilkan baik. Setelah grafik yang tadi dibuat telah jadi, kemudian kita mencari X menggunakan rumus yaitu X sama dengan X0 ditambah dengan V0 lalu dikali XT ditambah dengan setengah dikali AT kuadrat. Setelah itu kita mencari A dengan cara A sama dengan 2 dikali ini 0,797, maka akan memperoleh hasil sebesar 1,5854. Setelah itu kita mencari jika benda meluncur tanpa gaya gesek. Dengan cara A sama dengan 9,8 dikali sin radian 44. Maka akan memperoleh hasil sebesar 6,807652. Setelah itu kita mencari besar mu dengan menggunakan rumus G sin theta dikurangi A.
dibagi dengan G cos theta. Setelah rumus mio kita ketahui, setelah itu kita mencari koefisien gaya gesek, yaitu menggunakan rumus sama dengan tanpa gaya gesek dikurangi dengan tanpa gaya gesek dikurangi dengan A menggunakan gaya gesek. Setelah itu dibagi dengan 9,8 dikali cos dikali dengan cos radian dikali radian 44 maka akan memperoleh hasil sebesar 6,69128. Sekian penjelasan dari saya mengenai tracker gaya gesek. Terima kasih. Demikian itu tadi adalah hasil dari praktikum kami. Dari praktikum tersebut, kami dapat beberapa kesimpulan, yakni adanya hubungan antara sudut kemiringan dengan sudut koefisien gesekan kinetiknya. Semakin besar sudut kemiringan, maka semakin kecil nilai koefisien kinetiknya. Dan begitu juga sebaliknya. Selain itu, ada hubungan nilai koefisien gesekan kinetis dengan permukaan benda. Semakin kasar permukaan benda, maka semakin besar nilai koefisien kinetiknya. Karena permukaan benda yang kasar menghambat benda pada kemiringan tertentu. Itu saja hasil presentasi dari kami kelompok 5 mengenai praktikum berbasis online kami menggunakan aplikasi tracker tentang koefisien gerak bidang miring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.